Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 19 Mei 2026. Berita pertama, Menkyu Purbaya optimis rupiah kembali menguat. Selanjutnya anggota DPR TB Hasanuddin cecar Menhan Syafri dan juga Panglima. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku optimis ekonomi Indonesia tetap kuat dan rupiah juga akan segera menguat. Menurut Purbaya, ekonomi Indonesia akan baik-baik saja jika dirinya masih tersenyum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan tidak perlu khawatir terkait mata uang rupiah yang anjlok. Prabowo mengatakan selama Purbaya masih bisa tersenyum walaupun rupiah terhadap dolar terus melemah. Menteri-menteri ada yang ngurus legalitas masalah hukumnya, ada yang ngurus keuangan ya. Purbaya sekarang populer banget Purbaya itu. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Mbak Titi ini pusing ini. Mana lagi nih yang menteri tapi pengusaha? Coba aku cek ini mana ini. Trenggono, Trenggono, udah nggak keluar negeri? Oh, kok ke pulau-pulau ikan? Oke. Rosan, tapi enggak, dia udah botak, nggak apa-apa, lo duduk aja lo. Anin lo pusing boleh, lo pengusaha lo, Kadin. Percaya ekonomi kita kuat, fundamental kita kuat. Orang mau ngomong apa, ya mau apa, Indonesia kuat. Kabur. Pak, katanya yang orang desa nggak pakai dolar. Nah itu tuh gimana tuh Pak? Tanggapan Bapak? Misalnya itu kan konteksnya di sana, di pedesaan mungkin pas kalau di sana, bukan konteks di internasional kan. Dia ngomongnya dengan koperasi desa gitu. Pak, kalau Bapak masih bisa senyum, berarti rupiah masih aman atau gimana? Kalau saya senyum ekonomi bagus, kan rupiahnya juga bagus, senyum aja. Pak, kata Pak Prabowo kan mau diminta dibikinin mobil yang apa sih anti peluru atau apa gitu Pak, yang transparan gitu Pak, kacanya transparan. Nah itu anggarannya dari mana Pak? Udah ada gitu nggak sih? Kalau emang diminta, tapi kan belum ada permintaan resmi kan. Tapi kan udah ada mau Pak. Dia maunya gini, kalau mau kan ditutup. Dia maunya dia kelihatan berdiri tapi duduk. Kan begitu ya biar nggak capek kan. Kayak mobil safari gitu. Atau gimana? Mau mobil gitu saya nggak ngerti kan, belum ada desainnya. Udah dengar berarti omongan itu? Mau bener ngomongnya. Bukan Tadi, di sana kemarin. iya di sana, tadi di Pak. acara kurban itu. Tadi. Diomongkan ke Bapak gitu? Perintah dalam bentuk perintah belum. Nanti kita lihat seperti apa. Tapi anggarannya akan ada Pak, maksudnya untuk itu? Anunya ada kita. Kenapa ada sanksi anggaran terus? Enggak, takutnya nanti kan. Besok kan ada presentasi itu apa jumpa pers APBN kita. Kapan Pak? Besok. Oh, okay. Jadi nanti bilang kamu informasinya ya. Pak, Okay. berarti 17.600 itu untuk untuk minyak dan sebagainya masih aman Pak, angka segitu? Waktu kita itu rupiahnya bukan seperti asumsi APBN yang sebelumnya. Jadi gitu kira-kira. Nanti kalau sebut angkanya orang, pemerintah maunya sekian. Enggak. Tapi udah kita hitung, jadi nggak usah khawatir. Pak, tapi komentar-komentar kayak Pak Prabowo kemarin kan malah membuat sentimen negatif gitu Pak. Kalau Pak Presiden yang kemarin komentarnya soal dolar yang orang desa itu. Orang-orang Apa desa udah mulai itu konsumsi orang desa pada kemarin itu. Jadi jangan anggap Pak Presiden nggak ngerti. Pak Presiden ngerti betul tentang rupiah. Cuma kan konteksnya di sana waktu kemarin itu. Ya. Tapi defisitnya aman Pak. Terima kasih Pak Pur. Komisi 1 DPR menggelar rapat dengan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bersama Panglima TNI Agus Subianto di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa hari ini. Dalam rapat hadir para kepala staf TNI. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP TB Hasanuddin mencecar Menhan Syafri dan Panglima TNI terkait pengiriman prajurit untuk BOP. Kehadiran pasukan pun harus mendapatkan persetujuan dari kedua negara yang berkonflik. Anggarannya tentu kami mendapatkan anggaran dari PBB dan
PBB mengumpulkannya secara gotong royong. Nah, sekarang kita bandingkan dengan BOP. BOP itu wakil dari Palestina tidak ada. Sementara yang ada beberapa negara termasuk Israel dan dipimpin oleh Donald Trump. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Dan andaikan Donald Trump itu tidak jadi presiden, maka dia tetap menjadi chief dari BOP itu. Artinya, kalau kita mengirimkan pasukan ke sana, tentu bertanggung jawab kepada siapa? Apakah nanti ini merupakan bagian dari resolusi PBB atau mungkin seperti apa? Dan apakah pasukan kita ini disetujui oleh misalnya Israel dan juga harus dengan persetujuan Palestina yang notabene pasukannya adalah Hamas? Tentu ini menurut hemat saya menjadi pertanyaan besar. Sehingga kami menyarankan kepada Bapak, mohon ini bolak-balik diuji keadaan di lapangannya sehingga kita nanti tidak gegabah mengirim pasukan hanya menimbulkan korban yang mohon maaf sia-sia mungkin. Itu harapan kami. Silahkan menjadi bahan pertimbangan dan kalau perlu kirim advance ke lapangan untuk membuat sebuah keputusan yang Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.